Semangat pagi ini? Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Untuk kelas 3, siapa yang tidak masuk hari ini? Seskia, ya. Seskia tidak masuk kenapa? Sakit. Semoga cepat sembuh ya. Kelas 4, siapa yang tidak hadir? Abang. Ridwan, hari ini Ridwan tidak masuk kenapa? Tanpa keterangan ya. Sakit perut. Banyak makan apa ya kira-kira? Pagi. Dikontrol ya makanannya ya. Jadi hari ini kita melakukan pembelajaran kelas lengkap ya, di mana kelas 2 tingkatan kelas 3 itu menjadi satu ya, karena ada satu guru yang berhalangan ya, guru kelas 3 berhalangan, jadi bukan jadi satu kelas ya. Untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 3 dan kelas 4 pembelajaran IPS ya. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini yaitu melalui kegiatan pengamatan video tentang wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Nah, yang kedua, melalui kegiatan diskusi, kerja kelompok, tanya jawab, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Untuk kelas 4, tujuan pembelajaran hari ini melalui penjelasan guru dan pengamatan terhadap suatu gambar dan video, siswa mampu menginformasikan perbedaan kegiatan ekonomi dengan benar, dan melalui diskusi dan tanya jawab, siswa mampu mengelompokkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi dengan benar. Untuk kelas 3, kalian tahu wujud benda? Wujud benda ada berapa? 3. Ada 3. Apa aja? Wujud cair, dan pak? Ada. Untuk kelas 4, kegiatan ekonomi sudah dibaca bukunya? Kegiatan ekonomi ada berapa? Ada 8. Berapa? Banyaknya? 7. Kegiatan ekonomi itu ada 3. Kegiatan produksi, kegiatan produksi, konsumen, dan distribusi. Oke, untuk hari ini kita belajar berkelompok ya. Bagi setiap kelompoknya menjadi 3 orang ya, sudah sesuai dengan susunan kalian, tempat duduk. Untuk kelas 4 silakan dibuka bukunya. Keluarkan buku tulis kalian, buku bacaan kalian dikeluarkan, dibaca ya. Kelas 3 juga ya, bukunya disiapkan, harus dikeluarkan.
Sini kaul. Memiliki wujud benda yang berbeda-beda. Benda tersebut akan memiliki banyak kegunaan bagi kehidupan kita. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita bahas satu persatu mulai dari benda padat. Nah, pada contoh benda padat, yang pertama itu ada kursi, yang kedua ada kipas angin, yang ketiga ada buku, dan yang keempat ada payung. Benda padat sering kita lihat di lingkungan sekitar kita. Benda padat mempunyai sifat yang berbeda dengan benda cair dan benda gas. Nah, adapun sifat benda padat yang pertama yaitu bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Hal ini bisa kita lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan ukuran pensil tidak akan berubah mengikuti tempatnya, yaitu gelas. Kemudian, sifat yang kedua yaitu bentuk benda padat dapat diubah. Misalnya dengan cara dipotong, pukul, dan lain sebagainya. Kayu dapat dibentuk dengan cara dipukul dan dipotong hingga menjadi meja. Sifat benda padat yang ketiga yaitu bentuk benda padat dan berubah wujud menjadi cair ataupun gas. Es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud menjadi cair jika terkena panas. Kemudian yang kedua, kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di tempat yang terbuka, dan lama-kelamaan kapur barus tersebut menjadi habis. Nah, itulah beberapa sifat dari benda padat. Selanjutnya, yang kedua, kita membahas tentang benda cair. Ada contoh dari benda cair. Yang pertama itu ada air, kemudian ada sirup, dan ada minyak goreng. Adapun sifat-sifat benda cair yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda, maka air akan berubah sesuai bentuk wadahnya. Nah, di sini ada beberapa wadah yang terisi air. Yang pertama, air diletakkan dalam wadah seperti ini sehingga air mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian pada botol juga sama mengikuti wadahnya, dan pada botol plastik ini juga mengikuti wadahnya, dan pada ember air juga mengikuti wadahnya. Kemudian sifat benda cair yang kedua yaitu memiliki volume tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Misalnya, jika air yang berada di dalam gelas kita tuangkan ke dalam ember, volume air itu tetap, hanya saja bentuknya yang berbeda mengikuti wadahnya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya yaitu bisa kita lihat pada air terjun. Air terjun mengalir dari hulu atau tempat yang tinggi menuju ke hilir atau tempat yang lebih rendah. Sifat berikutnya yaitu bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Nah, hal ini dapat kita lihat pada permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar dan tenang.
Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, air yang berada pada botol yang tegak maupun air yang berada pada botol yang miring itu permukaannya tetap sama, yaitu selalu tenang dan datar. Sifat yang berikutnya yaitu benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Contohnya yaitu gula pasir akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Nah, itulah beberapa sifat benda cair. Selanjutnya, kita akan membahas tentang benda gas. Ada contoh benda gas, yang pertama ada asap, kemudian yang kedua ada udara, dan yang ketiga ada uap air. Adapun beberapa sifat dari benda gas, yaitu yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya, seorang anak meniup balon dengan bentuk yang berbeda, maka ukuran yang ditiup akan mengisi seluruh ruangan yang ditempati sesuai dengan bentuknya. Kalian bisa perhatikan pada gambar, bentuk antara balon 1, 2, dan 3 itu berbeda-beda. Kemudian, sifat benda gas yang kedua yaitu benda gas menekan ke segala arah. Contohnya, ketika kita meniup balon. Pada saat balon ditiup, udara akan memenuhi ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, udara akan memenuhi ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka akan terus membesar dan meletus. Karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Kemudian sifat yang ketiga yaitu benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dilihat. Contohnya ketika kita menghirup udara. Pada saat bernapas, kita dapat merasakan oksigen, tetapi kita tidak bisa melihat wujudnya. Nah, itulah wujud benda dan sifat-sifatnya. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi dari Bu Dede. Semoga dengan mudah kalian dapat memahami. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Sampai berjumpa di... Sudah dalam perhatikan dari videonya ya tentang wujud benda dan sifat benda. Kira-kira ada yang dipertanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua? Oke. Ya, lalu dia bisa mendarat, cuma dia tidak bisa kelewatan ya, lalu berlebihan karena dia kalau kita tiup terus-menerus udara yang ada di dalam balon itu akan semakin berisi semakin banyak ya. Dinding balon dia tidak bisa menahannya, jadi sehingga dia bisa meletus ya. Dan LKPD yang ibu berikan tadi tolong diisi ya. Tolong diisi secara berkelompok ya, dikerjakan bersama-sama ya. Berkelompok dikerjakan bersama. Dikerjakan bersama-sama. Ya, didiskusikan dengan teman-teman kalian. Ya, tadi sudah video yang sudah kalian perhatikan tadi ya. Tolong sambil mengerjakan semuanya sambil berdiskusi dengan teman-temannya. Ibu akan pindah ke kelas 4 terlebih dahulu. Sudah dibaca materinya? Sudah. Ya, sebelum baik, kalian tolong perhatikan video pembelajaran tentang kegiatan ekonomi ya. Tolong diperhatikan. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi
terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi juga dapat dilakukan untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Contoh kegiatan produksi antara lain pengrajin mebel yang merubah kain menjadi kursi atau meja. Pengrajin mebel sedang melakukan kegiatan produksi karena sudah menghasilkan barang berupa kursi atau meja. Contoh lain kegiatan produksi adalah kegiatan di pabrik konveksi, di mana di dalamnya terdapat kegiatan memproduksi pakaian. Pengrajin mebel dan pabrik konveksi yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Kemudian pakaian hasil produksi disalurkan ke toko pakaian untuk dijual kepada konsumen. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen disebut sebagai kegiatan distribusi. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Kemudian masyarakat akan membeli pakaian hasil produksi di toko pakaian. Kegiatan menggunakan atau menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan disebut sebagai kegiatan konsumsi. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Demikian tadi materi tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi tentang kegiatan ekonomi. Selamat belajar. Konsumsi, bagian konsumsi itu disebut sebagai konsumen. Nah, bagian produksi disebut apa? Orang yang produksi disebut apa? Produsen. Nah, orang yang produksi itu produsen. Oke, ibu akan bagikan LPDN. Tolong dikerjakan secara berkelompok ya. Dikerjakan secara berkelompok, dikerjakan sama-sama. Dikerjakan sama-sama ya, kasih waktu sebentar ya. Tolong diselesaikan secepatnya. Ingat satu. Sudah selesai kerjanya? Sudah? Sudah semua? Oke. Perwakilan ya, maju ya, presentasikan hasil belajar kalian ya. Kalau didiskusikan sudah? Tepuk tangan dong buat temannya. Ayo Fikri, nanti Fikri jelaskan perwakilan.
Kasih bunga kalau teman kalian. Terima kasih ya yang sudah mempresentasikan. Tiba dulu ke kelas sebelah ya, jangan rame ya. Sudah selesai? Nah, kalau perwakilan sudah kelompoknya ya, panjang presentasikan. Perkenalkan, nama kelompok saya adalah Hafizah Angel Cinta. Inilah proses pembuatan baju. Pembuatan baju yang pertama dari benang kapas. Selanjutnya memikat menjadi benang, terus menenun kain. Setelah itu mencari kain, kita membuat pola baju dan menjahit baju. Baju siap-siap. Terima kasih ya. Boleh tepuk tangan ya buat teman-teman. Terima kasih yang sudah mempresentasikan semuanya ya. Kegiatan pembelajaran sudah selesai ya. Kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Untuk kelas 3? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Mengetahui wujud benda ya. Selain wujud benda, apa lagi tadi? Sifat benda. Apakah kalian senang belajar wujud benda? Untuk kelas 4, apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Mengetahui atau proses dari pembuatan baju ya, yang dimana dimulai dari bunga kain. Kawan di sana, kawan di mana-mana aku berkawan. Tak ada lawan dan ada kawan. Mari kita selalu berkawan. Tidak saling mengejek, tidak saling memukul, saling menghargai kawan dan sesama. Tidak saling mengejek, tidak saling memukul, saling menghargai kawan dan sesama. Suka dibully. Jangan suka menyakiti, jangan suka membuli, jangan suka caci maki, bully-bully mohon saya manusia. Jadi dari Ragu dan Tepuk Anti Bully tadi sudah memberikan sebuah pesan ya, bahwa kita dilarang saling memukul, saling mengejek. Oke ya. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Kita akhiri dengan berdoa ya. Dengan ucapan alhamdulillah.